Habib-habib ini yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan. Dengan tema mengkritisi isbat nasab Ba'alawi oleh Said Mahdi Rojai. Min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Ngajinya kepada Ba'alawi. Yang saya dengar bahwa Anda itu tadinya ingin menghajar, tanda kutip itu ya, kajiannya Kiai Imad. Teka-teki dari kaum Yaman ini kok haplogrupnya kalau dites DNA itu kok G. Padahal tes DNA Nabi Muhammad dan keturunannya, nasabnya itu harusnya J. Dia tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai menolak nasab. Dr. Hanifah tidak henti-hentinya mengkritisi dengan keras tesis penelitian Kiai Haji Imaduddin. Ma ra'ayukum fi nasab as-sadah Ba'alawi thabit bil ijma'. Antum kepingin jadi habaib gak pakai cobaan. Nabinya ente diuji oleh Allah, datuk-datuknya ente diuji oleh Allah. Antum cuma hanya dikritik, hanya dicaci, bingung. Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Ba'alawi, yang hidup tahun 1822 hingga 1913 Masehi, ilmu agamanya tidak diragukan. Ia adalah mufti Batavia sekaligus adviseur of honorair yang mendapatkan bintang salib singa Belanda dari pemerintah kolonial Belanda. Ia bersama-sama dengan Snow Hugronje yang dikenal oleh kalangan pribumi sebagai orang yang berpura-pura sebagai Muslim, dan bekerja di kantor penasehat urusan pribumi pemerintah kolonial. Habib Utsman juga pernah mengeluarkan fatwa haram melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada bagian lain, Said Utsman tetap berada pada posisi intelektual keislaman yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, dan atas kedudukannya itu, ia ulama kontroversial, namun sangat dihormati di Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Gagan Prawira Dakwah Digital, dalam tema kompilasi debat keabsahan habaib di Indonesia sebagai zuriyah atau turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Keep thinking sane, bro. Izinkan saya nak bertanya satu soalan yang agak kontroversial. Mutakhir ini di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Jadi Ba'alawi khususnya. Jadi saya teringin nak dengar langsung komentar daripada Syekh tentang perkara tersebut, insyaAllah. Saya bukan ahli nasab. Saya bukan spesialis nasab. Jadi begini, apa yang terjadi ya, ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alawi yang menunjukkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi Indonesia sudah ramai banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Bahkan Azmat Khan itu bukan Habib. Padahal Sunan Gunung Jati atau Waliullah yang dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, itu putra dari Said Abdullah Azmat Khan dari India. Ahmad bin Isa di dalam kitab ini lihat
yang punya nanti di rumah pada halaman ke-100. Saya sudah tengerin ini. Pada halaman ke-127 dikatakan, ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin birrayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Roy di Iran. Wa Ali bir Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binaisabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubed. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Gugatan Kiai Imaduddin terhadap eksistensi kesejarahan klan Ba'alawi yang menjadi turunan para Habib di Nusantara diragukan. Apakah Imam Ubaidillah bin Ahmad Isa adalah tokoh historis ataukah fiktif? Yuk kita bedah. Kiai Imad Hakul yakin bahwa kajiannya yang menelusuri keberadaan Ubaidillah, anak dari Ahmad bin Isa, menggunakan persesuaian dengan kitab tarikh dan nasab abad 4, 5, 6, 7, 8, dan awal abad 9, nama Ubaidillah tidak terkonfirmasi. Menurutnya berdasarkan kitab Syajarah Mubarakah yang terbit tahun 6 Hijri, anak Ahmad al-Muhajir atau Ahmad bin Isa hanya 3 orang. Muhammad, Ali dan Husain. Padahal Habaib mengklaim ada anak keempat yakni Ubaidillah, kemudian memiliki anak bernama Alwi yang menjadi nenek moyang klan Ba'alawi di Nusantara dan Asia Selatan. Menurut Kiai Hotimi Bahri, dosen dan anggota MUI Kota Bogor berpendapat, penelitian ilmiah terhadap keabsahan klan Ba'alawi, Kiai Hotimi bersetuju bahwa klaim nasab Ba'alawi bermasalah. Sebab klan Ba'alawi tidak menunjukkan bukti yang didapat dari sumber primer, berupa tulisan, artefak, lisan, benda peninggalan tertentu atau peristiwa yang dapat mengkonfirmasi keberadaan Ubaidillah bin Ahmad Isa. Pada sisi lainnya berdasarkan siaran pers YouTube Said Mahdi Ar-Rojai, seorang ahli nasab dari golongan Syiah, dan melalui channel itu ia melakukan isbat nasab terhadap Said Ba'alawi yang menurutnya telah dikenal luas sebagai Said selama paling tidak 7 atau 800 tahun di seluruh dunia. Sehingga klan Ba'alawi atau Habaib di Indonesia sah sebagai anak turunan atau zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ilmiah dalam tradisi Islam, mulai bidang syariah, fikih, siasah, kalam, tauhid, tasawuf dan ilmu alam, bukan barang baru. Ia bahkan telah menjadi diskursus yang menarik sejak zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadi penyebab ilmu Islam berkembang pesat melampaui keilmuan Persia, Romawi dan kakak-kakaknya generasi Ibrahimiyah. Gugatan Kiai Imad harus juga dipandang dalam perspektif ilmiah termasuk ilmu sanad, tarif, dan filologi. Tesis Kiai Imad telah memenuhi standar penelitian ilmiah modern, dan juga menggunakan pendekatan penelitian klasik dalam meneliti mata rantai keabsahan sanad. Jika terdapat keterputusan mata rantai sanad, menurut para ahli disebut inkito, atau terputus dan tidak tersambung. Karenanya kajian akademik Kiai Imad harus dilawan menggunakan kajian sejenis dengan membuktikan tidak adanya keterputusan mata rantai sanad dengan menyajikan tulisan, artefak, atau kesaksian yang sahih. Hal inilah kemudian saya sebut dengan keindahan debat dalam ruang ilmiah, bukan emosional, terlebih bergeser pada diskusi yang bersifat ras dan antar golongan yang tidak produktif. اثبات نسب و سیادت هر خاندانی طبق موازین فقهی کلاً فقه اسلام که فقه شیعه که فقه اهل سنت مبنا بر این است که یک خاندانی ظرف صدها سال شهرت به سیادت داشته باشه و الان معیار ما الان در ایران برای اثبات سیادت و احراز سیادت مسئله شهرت
یه خاندانی همین اندازه‌ای که ظرف 100 سال 200 سال 300 سال شهرتی به سیادت داشته باشن، از جهت موازین فقهی و ضوابط علم انساب چنین خاندانی سادات میشن. و آل با علوی اینا الان چیزی نباشه در حدود 700-800 سال یک شهرت جا افتاده‌ای در انحای عالم، در اندونزی، مالزی، در ایران، در عراق، در حجاز خاندان‌های فراوانی بودن از این سادات آل با علوی. و من دیدم در مکه یک موقوفه بزرگی بود مال مربوط به آل سقاف بهش میگفتن، که من دیدم اون موقوفه را و نوشته بود سادات آل با علوی. حالا کل حال اینها خاندان با علوی از جهت شهرتی که دارن برای مسئله احراز سیادت کفایت میکنه. اما راجع به مسئله این که چرا مثلا علمای انساب در متقدمی چرا متعرض عبیدالله فرزند احمد مهاجر نشدن، آقایون نشستن الان در زمانی و در عصری دارن زندگی میکنن که عصر ارتباطاته. الان یک فرزندی در اقصای دنیا به دنیا میاد، در اقصای دنیای دیگر میفهمن که این به دنیا آمده. در اون زمان ارتباطات نبوده. این ارتباطاتی که الان هست در اون زمان اینا نبوده این ارتباطات. و چه بسا مثلا یک افراد زیادی را که ما دیدیم در کتب انساب، ما مثلا یک کاری که در این کتاب تحفة الطالب فی انساب آل ابی طالب انجام دادیم دید که همینه. مثلا دیدیم که یک شخصی را در کتاب مثلا الفخری براش 2 فرزند ذکر کرده، در شجره مبارکه 3 ذکر کرده، در کتاب عمدة الطالب 4 ذکر کرده و فراوان هم هست، زیاده. من آمدم اون نهایت را که 4 بوده یا 5 بوده را در این کتاب ما در تحفة الطالب ذکر کردیم. اینها افرادی مخفی می شدن، بعضی ها از حین ولادت مخفی بودن، اصلا به دنیا که می آمدن در خفا بودن. حالا اون جهاتی که حالا اون زمانها بوده چی بوده، و مخصوصا بعدها که اینها یه جنبه معارضی با حکومت پیدا می کردن و یک جنبه سیاسی وقت پیدا می شده و اینها فرار می کردن. خیلی می شده که نسابا اصلا دسترسی به این پیدا نکردن، به اسم عبیدالله دسترسی پیدا نکردن و خبر نداشتن. بعد به مرور زمان که گذشت این شخص مشخص شد که مثلا احمد المهاجر فرزندی به نام عبیدالله داشته و این آمده از مکه و مدینه به طرف بسته و از اونجا به طرف حضرموت تا دیگه رفته که و اونجا نسلش فراوان شده. بعد دوباره برگشتم. اینها زیاد ما داریم، چیز خیلی مهمی نیست که اینا بخوان تشکیک بکنن. تشکیک در واضحاته، مثل انسان میگه خورشید نیست. خیلی بوده، افراد زیادی بودن در تاریخ که اینها مثل عیسی معتمل اشبال در تاریخ رو بخونید، ایشون وقتی زندگی میکرده هیچ کس خبر نداشته که این پسر زید شهیده، زنش خبر نداشته که این شوهرش بله فرزند زید شهیده، دخترش که از دنیا رفت عیسی معتمل اشبال پسر زید شهید گریه میکرده که این دخترم از دنیا رفت و خبر نداشت که دختر بله پیغمبره، از نسل پیغمبره. اینا زیاد بودن و مخفیانم از دنیا رفت و قبلش هم مخفی سران. در تاریخ ما چین افرادی مثل امثال عبیدالله فرزند احمد المهاجر ما زیاد داشتیم. افرادی گمنام بودن در اون زمانها و نسابه های اون زمان هیچ اطلاعی ازشون نداشتن، خبری ازشون نداشتن. بعدها کم کم اینها مشخص شدن، توشون علما، بزرگان، شخصیت ها و افراد نامداری در میان اینها پیدا شد که ما مفصل در همین کتاب تحفة الطالب فی انساب آل ابی طالب راجع به شخصیت هایی که از این خاندان با علوی هست و ساداتی که هستن ذکر کردیم.
علی کل حال این هیچ شک و شبهه‌ای در مسئله سیادت آل باعلوی و اینکه اینها از نسل عبیدالله ابن احمد المهاجر هست هیچ شکی نیست و علمای ما، بزرگان ما، شخصیت‌های ما، استاد ما مرحوم آیت الله العظمی شهاب الدین مرعشی هم تایید می‌کردند و قبول داشتند که این آل باعلوی ساداتن و شهرت دارند. Kali ini malam ini kita akan mengkaji tentang dengan tema mengkritisi isbat nasab Ba'alawi oleh Said Mahdi Rojai. Studio sudah hadir Gus Aziz Jajuli, alumnus Yaman. Apa kabarnya Gus? Juga Kiai Muhla Syarkun dari Komisi. Kang Yusuf. Sehat, gimana kabar Kang Yusuf? Ya, sehat ini. Kiai Muhla Syarkun, Komisi Pengkajian, Peneliti, dan Pengembangan KPPP MUI Pusat. Beliau juga penulis buku Ensiklopedi Gus Dur. Kenapa saya melibatkan MUI? Karena ini mestinya menjadi sebuah kajian penting juga bagi MUI. Karena MUI juga mengurusi masalah hal-hal yang keumatan. Baik, sebelum memasuki materi, saya mendapatkan sebuah kajian yaitu tentang isbat nasab Ba'alawi. Ini dari Pusat Studi Nasab atau Sa'dah Ashraf, Said Mahdi Rajai. Nah, ini isbat nasab stempel Said Mahdi Rajai. Kurang lebih artinya begini. Ini terjemahannya tertulis Ayatullah Said Mahdi Rajai. Jadi beliau mengatakan akhir-akhir ini telah sampai kepada kami informasi mengenai adanya keraguan atau pengingkaran terhadap nasab Sadah Bani Alawi. Keraguan dan pengingkaran ini disampaikan oleh kalangan yang berminat dengan ilmu nasab maupun kalangan pelajar agama yang memiliki pengaruh di media sosial. Alasan keraguan dan pengingkaran tersebut karena tidak tertulisnya nama anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah atau Ubaidillah dalam beberapa kitab nasab sejamannya dan beberapa abad setelahnya hingga abad 8 Hijriah. Sebagai peneliti dan pentahkik Turat, ilmu nasab Islam yang telah meneliti dan menulis di bidang ini selama puluhan tahun, saya ingin menegaskan bahwa Bani Ba'alawi adalah sadah keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir melalui anaknya yang bernama Abdullah yang dikenal juga dengan Ubaidillah. Keabsahan nasab sadah Bani Alawi secara fikih, ilmu, berbagai fakta sejarah, serta tahkir para ulama nasab telah menjadi kemasyhuran atau suhrah selama berabad-abad. Masalah tidak tertulisnya salah satu anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah atau Ubaidillah tidak menafikan keberadaannya, dan hal seperti ini adalah sesuatu hal yang lazim ditemui di beberapa kitab nasab yang ditulis di masa-masa awal penyusunan kitab-kitab nasab. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tidak tertulisnya nama seseorang dalam kitab nasab, diantaranya adalah situasi sosial politik saat itu atau tidak sampainya informasi nama itu kepada para penulis nasab di zaman tersebut karena jarak yang jauh atau daerah mereka berhijrah. Dalam kasus Abdullah atau Ubaidillah, jelas terlihat bahwa hijrahnya ke wilayah yang berbeda dengan wilayah para penulis nasab awal yang umumnya berada di Irak maupun Iran, menyebabkan nama beliau tidak sampai ke para penulis nasab tersebut. Demikian takrir ini dibuat untuk memberikan kejelasan bagi yang ingin mengetahui dan agar menghilangkan keraguan terhadap absahnya nasab Bani Ba'alawi yang tersambung kepada Imam Husain. Akhir kata, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua semakin sukses dalam menjaga kesucian dan kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW dan zuriyah mereka yang mulia. Ini ditulis 15 Syawal 1444 Hijriah, Sayyid Mahdi Rajai. Said Mahdi Rajai itu adalah ulama terkenal juga, terkemuka di Irak. Sebelum saya langsung ke Kang Muhla Syarkun dulu ya, Gus Aziz, biar memberikan sebuah perspektif
dari kajian MUI tentang polemik nasab, dan juga ada beberapa hal turos ini atau isbat ini. Kemudian di sisi lain, kelompok Kiai Imad, kemudian Gus Aziz Jajuli juga mempertanyakan bahwa nasab Ba'alawi itu tertolak karena tidak ada kitab sejaman yang menerangkan bahwa Ubaidillah adalah putranya dari Ahmad bin Isa. Inilah polemik ini terus bergulir sampai sekarang. Nah, Kang Mulas, bagaimana Anda sebagai di Komisi Pengkajian Penelitian di MUI Pusat mengenai polemik nasab ini? Silakan, Kang Mulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Gus Aziz nggih, Mas Yusuf sebagai host pada Suka TV. Ya, di Komisi Kajian MUI itu sudah ada sudah ada pakemnya, sudah ada tornya, kriteria hal-hal apa saja yang bisa dikaji karena menyangkut soal tentang akidah, syariah, kebanyakan soal akidah ya. Ada 10 kriteria. Nah, di dalam menghadapi situasi masyarakat yang dinamis ya, dan cara memahami agama itu beragam, memang tidak menutup kemungkinan terjadi ikhtilaf bahkan sampai kepada penyimpangan. Jadi mekanismenya di MUI itu biasanya laporan dari masyarakat. Ya, laporan dari masyarakat tentang ada peristiwa atau ajaran atau pemahaman yang ditengarai melakukan penyimpangan. Lalu kita lihat sejauh mana laporan itu sahih, yang kedua, yang ketiga kemudian kita melakukan investigasi. Sehingga baru kemudian dilakukan kajian. Setelah kita kaji apakah masuk dalam kriteria 10 itu atau tidak. Kalau tidak, maka tidak diteruskan. Tapi kalau ada, itu kemudian pihak yang mempunyai paham atau ajaran itu kemudian dipanggil untuk memberikan klarifikasi, istilahnya tabayun. Langkah selanjutnya biasanya kita ada rujuk ilal haq. Jadi dikoreksi. Karena kadang-kadang satu ajaran itu, katakan ajaran baru itu yang dianggap menyimpang itu kadang-kadang katakan 5 item, kadang-kadang 2 item yang menyimpang. Nah, yang lainnya masih bisa ditolerir. Begitulah mekanisme kajian yang ada di MUI, karena tujuan utama adalah menyangkut soal akidah masyarakat. Namun demikian, ajaran yang bersifat keagamaan, penyimpangan ini biasanya memang tidak lepas dari 3 hal, yaitu urusan harta, tahta, dan mungkin wanita. Nggak jauh-jauh dari situ. Jadi ketika ada ajaran itu menyimpang, di situ ada motif politik, ada motif kekayaan, ada motif kewanitaan itu sedikit sekali ya, yang paling banyak itu motif kekayaan. Ya. Nah, karena itu tujuan utamanya di kajian ini adalah melindungi masyarakat untuk agar tidak menjadi korban secara akidah dan tidak menjadi korban pemerasan berkedok agama. Nah, itu yang terjadi, Mas. Jadi, nah, soal nasab ini memang kita tidak menjadi perhatian, karena kalau kita lihat sebetulnya urusan nasab ini kan urusan internal masyarakat NU ya. Di Muhammadiyah sudah nggak menjadi tema pembicaraan. Di luar apalagi di Wahabi sudah. Karena kalau soal nasab, khususnya nasab Ba'alawi, nasab Habaib yang ada di Indonesia ini kan
seputar soal barokah, soal karomah, soal makbaro, soal wirid, soal macam-macam itu. Dan itu ada di tradisi keagamaan warga Nahdliyin. Nah, sebetulnya ini adalah wilayah internal warga NU sendiri yang memang punya tradisi menghormati habaib yang telah berjalan berabad-abad lamanya. Jadi ini soal ikhtilafiyah. Ada yang membatalkan, ada yang mensabitkan. Yang membatalkan grupnya Kiai Imad dengan argumentasi, bahkan sekarang dibantu oleh penemuan sains ya, yaitu DNA. Sementara di pihak yang tetap mengakui juga didukung oleh kekuatan yang punya otoritas seperti Rais Am. Kita semua ini dalam koridor keilmuan, tidak dalam koridor rasisme. Itu saja, Mas. Baik. Ya, saya langsung ke Gus Aziz. Gus Aziz, ini judul kita adalah mengkritisi tentang isbatnya Said Mahdi Rojai kepada nasabnya Ba'alawi. Nah, mungkin tidak perlu saya bacakan kembali, Anda sudah bisa memahami dari bahasa Arabnya dan sebagainya. Kira-kira apa yang bisa diterangkan, Gus, atau dikritik, atau mungkin Anda juga setuju ini bahwa nasab ini, isbat ini diakui itu ya. Silakan, Gus. Ya, Said Mahdi Ar-Rojai itu pada tahun 2000 beliau itu mengisbatkan salah satu keluarga, yaitu keluarga Al-Handal itu ya. Keluarga Al-Handal yang tinggal atau berada di Kuwait, di negara Kuwait. Dan itu distempel oleh beliau, ditandatangani oleh beliau, dan diisbatkan oleh beliau bersama dengan stempel dan tanda tangan. Dan itu tertulis pada tahun 1336 Hijriah atau sekitar tahun 2000-an. Nah, ternyata setelah 16 tahun dari kejadian itu, ada seseorang yang mempertanyakan hal ini kepada beliau. Dan beliau itu namanya adalah Sayyid Nikmat Al-Hijaz. Sayyid Nikmat Al-Hijaz yang mengkritisi beliau, wahai Syekh Said Mahdi Ar-Rojai, saya mendengar engkau itu telah mengisbatkan nasab dari keluarga Handal yang ada di Kuwait, sementara keluarga ini dari masa lalu sampai sekarang itu tidak pernah memiliki kemasyhuran status sebagai seorang Sayyid Syarif, Sadatul Ashraf atau Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Namun kenapa engkau itu, wahai Said Mahdi Ar-Rojai, mengisbatkan keluarga tersebut sebagai seorang sayyid, padahal mereka tidak memiliki bukti kesyuhrohan dan keistifadohan nasab. Nah, maka di sini beliau, Said Mahdi Ar-Rojai pun menjawab, ini kisahnya, ada seorang laki-laki yang datang kepadaku, ya, dia itu membawa satu catatan nasab, kemudian membawa 2 saksi, kemudian saya konfirmasikan kepada orang lain yang saya percaya. Nah, tetapi pada akhirnya dengan adanya komplain dari salah seorang ulama yang bernama Sayyid Nikmatul Hijaz ini, saya menjadi tahu bahwa keluarga Handal itu tidaklah memiliki syuhrah dan istifadah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka saya revisi pengisbatan nasab terhadap keluarga tersebut. Nah, karena memang sudah jelas bahwa keluarga tersebut tidak memiliki syuhrah dan istifadah. Nah, artinya dari kisah ini kita bisa sedikit mengetahui bahwa Said Mahdi Ar-Rojai itu kurang hati-hati dalam mengisbatkan nasab. Nah, artinya hal ini pun kemungkinan yang seperti ini atau potensi kesalahan ini itu pun bisa terjadi ketika beliau itu didatangi oleh beberapa Ba'alawi yang kemudian datang kepada beliau, mempertanyakan kepada beliau mengenai bagaimana status Ubaidillah ini, apakah termasuk atau apakah benar-benar merupakan putra dari Ahmad bin Isa. Nah, kemudian dari sisi argumentasi yang beliau gunakan di dalam mengisbatkan nasab Ba'alawi itu pun kurang lengkap menurut saya. Nah, sehingga meskipun nasab ini diisbat oleh Said Mahdi Ar-Rojai, itu pun masih dapat
diteliti tentang kebenaran dari pengisbatan tersebut. Nah, artinya meskipun di nasabnya Ba'alawi sudah disahkan oleh Said Mahdi Ar-Rajai, itu belum tentu menunjukkan akan kebenaran nasab tersebut. Nah, menurut saya begitu, Kang Mas Yusuf. Oke, baik. Tadi menarik bahwa metodologi yang dilakukan oleh Mahdi Ar-Rajai bahwa salah satunya adalah masyhur di setiap zaman. Terus kemudian juga yang seperti dikatakan bahwa harus ada kitab sejaman yang menerangkan ini. Nah, ini bagaimana nih teori ini? Apakah menurut Gus Ajis ini kontradiktif dengan pengisbatan nasab Ba'alawi atau bagaimana, Gus? Ya, menurut pandangan saya kontra. Jadi apa yang dilakukan oleh Said Mahdi Ar-Rajai itu tidak sesuai dengan kaidah yang beliau tuliskan sendiri di dalam kitabnya. Karena beliau mengatakan bahwa kemasyhuran satu keluarga sebagai seorang sayyid itu harus ada di seluruh generasi. Nah, sementara kalau beliau menelusuri bagaimana status kemasyhuran dari nasab Ba'alawi dari semenjak zamannya Ubaidillah sampai ke Ali As-Sakran misalkan, kalau memang ditemukan kemasyhuran itu dari awal sampai akhir, barulah bisa diisbat bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya ketika kemasyhuran itu tidak didapatkan bahkan dengan jangka waktu yang sangat lama, lebih dari 5 abad, ya maka tidak mungkin ditetapkan bahwa nasab itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran tidak memiliki kemasyhuran status sebagai seorang sayyid. Nah, makanya ada seorang ulama yang berasal dari Irak yang katanya itu dari Naqabatul Ashraf At-Talibiyin. Nah, itu katanya itu. Cuman saya memandangnya dari sudut pandang dari argumentasinya saja. Artinya Dr. Sayyid Yasin Al-Khalidar, dan beliau adalah salah satu duriyah dari Musa Al-Kadim. Beliau pun juga merupakan cucu dari seorang nakib yang ada di Irak. Beliau pun menegaskan bahwasanya nasab Ba'alawi itu tidaklah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya ingin tanyakan sama antum, apa motivasi antum kemudian bisa terjun ke kancah polemik nasab ini? Itu awalnya seperti apa? Flashback sebentar ya. Ya. Yang memulai polemik DNA itu bukan saya sebetulnya. Ada kebetulan rekan-rekan dari Aceh itu berkelahi di Twitter. Di Twitter tentang DNA para habaib ini kok nggak sesuai dengan profil orang Arab gitu ya. Waktu itu saya hanya diam saja karena sampelnya sedikit, kurang dari 20 lah waktu itu. Sementara secara statistik kita baru yakin kalau jumlah minimalnya 100. Saya baru bersuara itu tahun 2022 ketika jumlah sampelnya 100. Jadi dari situ saya baru yakin bahwa Ba'alawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Keturunan Nabi Ismail saja bukan. Jadi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. 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 Ini berat ini. Ini berat ini. Karena datanya ada. Sains itu kalau kita bicara sains semuanya harus terukur. Jadi dari DNA mereka itu tidak menampakkan bahwa mereka itu sepupu dari Bani Kohen, sepupu dengan Bani Ismail yang ada di Arab seperti Bani Mutairi, Bani Otaibi, itu sudah banyak yang tes DNA. Ternyata Ba'alawi bukan sepupunya. Di Indonesia tuh ada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ada keturunan Nabi Harun, ada keturunan Nabi Ismail. Mungkin kalau ini boleh sebut marga? Boleh. Bani Subaidi itu Bani Adnan. Atau Bani Tamim juga Bani Adnan. Kalau Baswedan bukan Bani Adnan, tapi Bani Ismail. Jadi ada keturunan Nabi di Indonesia itu, tapi Nabi Ismail dan Nabi Harun. Kalau keturunan Imam Ali itu saya belum nemu. Setidaknya secara DNA-nya loh ya. Kalau kemarin ada satu marga Subaidi itu bilang bahwa ada keturunan Imam Ali, cuma
Saya belum melihat profil DNA-nya, belum terpublish gitu ya. Itu saja. Antum bisa mengatakan tadi mustahil keturunan Nabi, sementara antum tadi mengatakan bahwa keturunan Nabi Sayyidina Ali itu belum terkonfirmasi, seperti apa jadinya? Bukan, yang di Indonesia saja. Iya, Jadi ada beberapa yang berkata bahwa di Indonesia ini ada keturunan Sayyidina Ali. Ya. Tapi saya belum lihat. Tapi kalau keturunan Sayyidina Ali yang di luar negeri sudah banyak yang sudah tes DNA. Jadi keturunan Sayyidina Ali ini secara DNA-nya memang bersepupu dengan sesama keturunan Nabi Ismail, juga bersepupu dengan keturunannya Nabi Harun. Itu caranya mengkonfirmasi seseorang keturunan Nabi Ibrahim. Bahwa darahnya harus ada catatan bahwa mereka itu saling bersepupu, ketemu satu kakek yang sama sekitar 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Makanya dari sini kita bisa menggunakan hukum fikih produksi NU tahun 2004 ya kalau nggak salah. Bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai menolak nasab. Membatalkan nasab. Membatalkan nasab. Karena kalau secara DNA, kakek bersama antara Bani Alwi, star cluster Bani Alwi. Jadi di antara Bani Alwi ini juga nggak satu kakek, kira-kira 12 kakek, bayangkan. Kalau yang sudah terpublikasi ya. Star cluster yang kakek bersamanya 1100 tahun yang lalu, Ubaidillah, ini kalau DNA-nya kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim itu 40.000 tahun yang lalu. Kan tidak mungkin kan? Karena Nabi Ibrahim nggak sampai 6.000 tahun yang lalu. Oke, sebentar dok. Okay. Tadi antum menyebut satu figur yang bernama Ba'alawi, Ubaidillah. Sementara menurut penelitian Ki Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif, bukan tokoh sejarah. Antum yang antum maksud itu tes DNA dari kalangan Ubaidillah itu dari mana? Begini, kita menggunakan tes DNA itu dari yang mengaku keturunan Ubaidillah. Dari yang mengaku, gitu. Oke. Tapi kalau diperiksa hasil tes DNA-nya, mereka tuh kakek bersamanya itu 900 tahun yang lalu. Jadi tepatnya Sohib Mirbat. Keturunan ketiga atau keempat dari Ubaidillah. Kalau catatan loh ya, apa ya? Bukan DNA. Kalau DNA yang bisa dikonfirmasi itu cuma Sohib Mirbat. Oke. Itu kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim lain, misalnya Baswedan lah. Dengan Baswedan, itu ketemu kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu. Itu yang kita pakai alasan menolak nasabnya. Karena Nabi Ibrahim tidak mungkin hidupnya 40.000 tahun yang lalu. Jadi kalau DNA-nya membuat umur hidup kakek bersamanya jauh dari bukti sejarah, kita tolak. Klan itu kita tolak. Sementara kalau Bani Kohen, Bani Mutairi, Bani Otaibi, atau Bani Saud, Raja Saud sekarang, Bani Falasi itu Raja Uni Emirat Arab, terus dengan Bani Alawi, keturunan Ali dan Bani Kohen, itu kakek bersamanya antara 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Itu kan era Nabi Ibrahim. Jadi mereka bisa kita fokuskan mana yang keturunan Rasulullah, mana keturunan Nabi Ismail ya. Tapi kalau sudah Bani Alwi ini udah nggak perlu lagi. Karena kakek bersamanya sesuai perhitungan matematika itu 40.000 tahun yang lalu. Baik. Untuk antum ini begitu meyakinkan tadi mengatakan nasab Ba'alawi mustahil keturunan Rasulullah dari data itu tadi. Iya. Nah, dan antum tadi mengatakan sudah mentes 100 orang apa 100 lebih. Artinya ada bukti dari 100 orang itu, maksudnya bagaimana? Orang itu di mana, siapa? Begini, ini yang merasa keturunan Bani Alwi itu memeriksakan diri kemudian mempublish. Itu mereka punya goodwill sebetulnya, punya niat baik mencari kerabatnya. Orang tes DNA itu sebetulnya kan mencari niat kerabatnya atau apa ya. Itu dipublikasi. Nah, mereka ini merasa sebagai Bani Alwi. Kemudian kira-kira 183 lah Pak ya. 183 ya, orang. sampai hari ini. Kemudian oleh adminnya itu ditolak 30 orang. Dikurangi 30 kan berarti? Berarti yang sisanya dianggap Bani Alwi kan? Tapi itu pun kalau kita tes, kita lihat, kita proses, itu datanya paling enggak berasal dari minimal 12 kakek. Saya belum selesai menghitungnya. Padahal kalau
benar-benar keturunan Ubaidillah harusnya dari satu kakek. Itu dari 12 kakek. Iya. Cuma yang sesuai profilnya ke Sohib Mirbat tadi cuma dari haplogrup GY32613 dan saya satu lagi tapi GY32612. Itu aja yang ketemu kakek bersamanya. Itu ternyata dengan Bani Ibrahim yang lain kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu, kan enggak masuk akal. Dasar penolakannya itu. Baik, jadi yang ada 130 sekian dari Bani Alawi yang telah melakukan tes DNA, ternyata beliau terkonfirmasi bukan dari Rasulullah. Hanya 2 yang keturunan Rasulullah. Tapi dibalawikan tuh, karena 1 orang keturunan Imam Musa Al-Kadim, 1 orang lagi keturunan Sayyidina Hasan. Padahal Ba'alawi mengklaim keturunan Sayyidina Husain. Sayyid Musa Al-Kadim kan juga bukan kakeknya Ba'alawi kan? Ya. Walaupun itu duriah Nabi gitu. Jadi baru ketemu 2 orang ini yang keturunan Nabi, tapi bukan keturunan Ubaidillah itu kalau secara DNA. السؤال الثاني ما رأيكم في نسب السادة باعلوي ثابت بالإجماع واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه يعيش مع ربه وحر باعلوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang pun bapak gereja yang hidup pada masa kerasulan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang menolak bahwa beliau sebagai tokoh historis, ya. Bukan tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan mereka ini sebagai bapak gereja generasi purba yang sezaman dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Uskup Isidore of Seville. Kemudian kemarin kita bahas dengan Uskup Sophronius, hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak mengingkari bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasabnya nyambung kepada Ismail, yang juga disapa dengan sebutan Ismaeliton, disapa dengan istilah Sarakeni atau Sarasen, juga disapa dengan sebutan Agareni. Jadi ini subjeknya satu, yakni kaum Ismail. Tidak ada seorang pun yang menolak itu. Dan bukan hanya itu, semakin menegaskan suku-suku mana yang bukan keturunan dari Ibrahim dan bukan keturunan dari Ismail. Di antaranya adalah orang-orang Kindah, orang-orang Hadramaut. Itu bukan keturunan Ismail. Jadi orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman, itu bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, karena pada hari ini kami dari Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid menerima tamu-tamu yang tentu saja membuat heboh Indonesia. Tamu-tamu ini kami terima dengan tangan terbuka. Siapapun yang datang ke Geraha Mu'allaf kami terima semua. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Datang bertamu kepada kami akan terima. Siapapun yang datang. Kebetulan saat ini yang datang adalah dari saudara-saudara yang asal dari Trah Wali Songo. Seandainya dari kalangan Ba'alawi datang ke sini, kami juga akan terima.
prinsip dasar yang dikembangkan oleh Geraha Mu'allaf adalah kajian akademik. Dan itulah semangat yang harus menjadi panduan kita. Membela kebenaran, bukan membela pembenaran. Dan dalam konteks ini, alhamdulillah ada datang Tubagus Mogi yang ada di sebelah kanan saya, kemudian Sayyid Tengku Mudakari, kemudian beliau yang baru saja berbicara kepada kita dengan berbagai data-data terbaru yang tentu saja itu menjadi renungan kita bersama, yakni beliau yang dikenal dengan nama Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani. Kemudian ada juga Kiai Pleret atau Gus Fuad Pleret yang senyumnya membuat kita semakin terkesima, dan juga Kiai Nur Ikhya yang sangat halus bahasanya, sangat santun tutur katanya, yang membuat kita sangat sulit untuk menolak apa yang beliau katakan. Kemudian Gus Fakih Al-Muqaddam katanya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Setiap orang itu punya karakter, tapi karakter masing-masing orang itu sebetulnya bermuara dari hati. Dan sebenarnya dia bicara dalam konteks kebenaran atau dalam konteks bukan kebenaran, itu bisa dideteksi. Dan saya kira kita semua punya itu. Nah, masalahnya apakah yang tadi beliau katakan itu manipulasi atau tidak? Pasti dan pasti orang yang cerdas dan waras bisa membuktikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan menjelaskan secara detail apa yang telah diuraikan oleh beliau-beliau tadi. Saya hanya ingin mengetuk hati kita semua bahwa untuk membuktikan kebenaran itu tidak cukup dari klaim sepihak. Ini sering saya ulang. Untuk membuktikan kebenaran itu bukan pada dokumen sepihak atau dokumen internal, tapi harus dokumen eksternal. Itu minimal yang harus kita pahami. Apalagi dalam konteks yang sezaman. Kita mulai dari tokoh yang tentu saja ini penting. Tapi sebelumnya saya ingin garis bawahi, agama yang ada di sekitar kita, sumbernya itu bila berasal dari sumber yang satu, pasti pesannya itu seragam. Apa buktinya? Muslim mengenal istilah salam, arti harfiahnya damai sejahtera. Nasrani dan Yahudi mengenal istilah shalom, arti harfiahnya damai sejahtera. Kalau kita lihat ajaran Hindu mengenal istilah shanti, om, santi, shanti, shanti, om, arti harfiahnya damai sejahtera. Buddha kita kenal dengan istilah shadu, 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 arti harfiahnya damai sejahtera. Agama Konghucu dan Tao berbahasa Mandarin mengenal istilah sancai, 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 arti harfiahnya damai sejahtera. Jangan diplesetkan jadi Shinchan ya. Sancai. Coba perhatikan itu dengan perenungan yang dalam. Mengapa muncul istilah salam, shalom, santi, sadu, sancai? Membuktikan bahwa sumber agama itu merujuk pada zat yang mutlak yang satu itu dalam bahasa yang berbeda. Tapi simbolnya jelas. Di situ kalau pakai bahasa anak milenial sekarang pakai simbol huruf S supaya gampang dipahami. Ini menandakan kalau sebuah agama, sebuah ajaran menyimpang dari ajaran yang menebarkan damai sejahtera, patut dicurigai apa itu sebenarnya yang diajarkan. Jadi semangat agama ke sana sebenarnya. Nah, dari sisi ini kita mulai lihat tokoh yang sering kita kenal. Kita mulai dari Al-Quran saja sebagai bukti internal. Karena kita Muslim pasti nahnu abna'ud dalil. Kita ini putra-putra orang berdasar pada dalil. Apa yang dikatakan Quran? Ibrahim berkata, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa tua, yakni Ismail dan Ishak. Ini tercantum di surah Ibrahim. Perhatikan tuh baik-baik. Bukan bermaksud saya menggurui beliau, tapi ini coba kita resapi maknanya. Kenapa tercantum di surah Ibrahim menjelaskan Ismail dan Ishak? Ini dikuatkan dengan bukti eksternal. Sekali lagi, siapapun yang berhujjah hanya berdasarkan bukti internal cukup berlaku bagi kelompoknya sendiri. Tidak perlu memaksa kelompok lain. Tapi kalau ingin diakui sebagai hujjah yang kuat, maka hadirkan bukti eksternal itu. Bagaimana bisa dibuktikan data eksternal sebagaimana yang disampaikan dalam Quran? Kita bisa lihat dari Alkitab atau Bible, atau orang Yahudi menyebut kitab Tanakh, dari kata Torah, Nevi'im, Bekhatuvim. Dalam kitab itu disebutkan, tentu bukan dalam bahasa Arab, disebutkan apa? Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail.
Ini sudah menjadi bukti. Ada bukti eksternal. Maka bagaimanapun caranya, kebenaran itu semakin terungkap bahwa ini bukan tokoh fiktif Ibrahim itu. Karena ada bukti eksternal. Nama Ibrahim asalnya dari kata Abram. Jadi nama aslinya itu Abram. Abram ben Terah ben Nahor. Kemudian berubah namanya menjadi Abraham. Quran sendiri boleh membaca dengan nama Ibrahim. Makanya salah satu qiraah sab'ah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Ini kalau kita kaji dari sisi linguistik, dirosah lisaniyah atau kajian kebahasaan. Dari Abraham menjadi Ibrahim itu ada lompatan. Maka supaya tidak melompat perlu mediator, bahasa yang menjadi pengantar dari perubahan bahasa Arab ke bahasa Ibraninya atau sebaliknya. Dari Ibrahim ke Abraham kita ketemukan nama Ibrahim. Logikanya dari Abraham, dari kata Ibrahim dan menjadi kata Ibrahim, ini pasti merujuk pada tokoh yang sama. Dan nama Abraham sekali lagi dari kata Abram. Kata Abram ini juga ditemukan dalam kitab saudara kita yang lebih tua. Apa itu? Agama Hindu. Kitab apa itu? Kitab Bhaviswa Purana. Disebutkan nama Abhiram, puter Terahan, puter Nahoran. Sementara dalam kitab-kitab klasik Islam disebutkan Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Dari tradisi Yahudi, kitab Talmud ataupun Alkitab atau disebut Bible menyebutkan Abraham bin Terah bin Nahor. Jadi disebut nama Abhiram, Abram, Ibrahim, Abraham, tokohnya bukan tokoh fiktif. Karena apa? Ada data-data yang lengkap, bukan sekedar data internal tapi data eksternal. Ada data yang lebih senior, ada data yang lebih terakhir. Semuanya itu kalau dikumpulkan merujuk pada fakta, bukan fiksi. Ini cara kita berpikir waras dan sehat. Kecuali kalau berpikir yang tidak waras, hanya klaim sepihak. Jadi siapapun yang mau jujur mengakui kebenaran, pasti tidak bisa menolak apa yang saya katakan ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan tradisi yang lebih luas lagi. Tadi sudah disinggung, misalnya, apa betul Bani Jawi itu ada kaitan dengan Ismail, ada kaitan dengan Ibrahim. Ternyata data ini juga dikenal dalam historiografi Nusantara sendiri. Tokoh Aji Saka itu bukan hanya diakui di kalangan orang Jawa. Orang Sunda juga mengenal itu, Aji Saka. Kalau di Jawa menyebutnya Aji Soko. Di Madura juga mengenal itu, nama tokoh itu. Dan kalau yang manuskrip yang Jawa menyebutkan bahwa orang Jawa itu dikenal dengan sebutan Bani Jawi, tapi dalam makna sempit, bukan dalam makna lebih luas. Dan disebutkan wayahipun Nabi Ismail. Itu perlu dibahas sebetulnya. Karena orang Jawa sendiri, kebanyakan yang generasi milenial ini jarang sekali buka-buka manuskrip. Jarang sekali buka-buka data tradisi mereka sendiri. Kebanyakan mereka belajar dari sisi tradisi asing. Nah, berkaitan dengan itu, maka perlu namanya penyadaran. Bahwa negeri kita ini, jangan sampai kita buta dengan sejarah kita sendiri. Saudara-saudara yang generasi muda punya kewajiban untuk menelusuri kembali kekayaan budaya kita, artefak kebudayaan kita itu begitu luar biasa. Maka inilah waktunya bagi saudara-saudara untuk merefleksi diri. Dan Kiai Imaduddin Al-Bantani sudah memberikan semacam preambul bagaimana cara mengkaji data itu secara baik. Ada plus minus itu pasti, tetapi bukan berarti kita ini tidak mau baca. Masalahnya masyarakat kita ini tidak mau baca. Bahkan sebelum mendengar sudah a priori. Bahkan karena terlalu tradisi itu begitu mengakar lama, sehingga ketika menemukan sesuatu informasi yang sepertinya asing dianggap sebagai yang salah. Akibatnya apa? Ini doktrin. Agama itu tidak hanya dalam konteks doktrin, tapi juga pertanggungjawaban ilmiah. Saya yakin saudara-saudara yang ada di depan saya dan para ulama yang ada di samping kanan dan di samping kiri saya ini punya kewajiban moral untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak muda, kepada bangsa besar ini, supaya beragama bukan sekedar doktrin, apalagi halu, itu sangat-sangat tidak berkenan. Maka yang penting adalah bagaimana beragama dengan pertanggungjawaban moral, sehingga menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar, menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar-benar akademik dari bukti internal dan bukti eksternal. Itu minimal. Dan tentu saja ini tidak mudah,
perlu pertanggungjawaban studi yang semakin meningkat dari hari demi hari. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan. Saya tidak bermaksud untuk mengulang kembali, tapi saya hanya memberikan semacam informasi secuil saja yang bisa bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang jadi problem itu kan sekarang ini kan Bani Alawi. Ya, Bani Alawi. Ini problem yang jadi rame-rame itu. Karena apa? Kalau ada Bani Jawi, ternyata nasabnya nyambung kepada Aji Soko, nasabnya nyambung kepada Nabi Ismail. Orang Jawa pede bahwa orang Jawa nggak orang sembarangan. Orang Jawa ini keturunan Nabi Ismail. Dan ini harus dilacak nasabnya ini sampai ke atas melalui kitab yang disebut Miladun Niren tadi kalau bahasa Jawanya di situ. Nah, sementara yang versi Ba'alawi seperti apa? Nah, begini. Ini ringkas ya. Yang dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin, ya. Semoga beliau sehat-sehat saja untuk meneruskan tradisi akademik ini. Dan saya kira saya melihatnya ini memang concern dengan keilmuan, ya. Dan beliau juga sibuk untuk mencari data. Apakah data ini bisa ditemukan supaya bisa nyambung nasabnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Yang menjadi catatan awal bahwa problem mengenai tokoh yang bernama Alwi atau Alawi itu kan nyambungnya nasabnya kepada Ubaidillah, ya, Ibn Ahmad, Ibn Isa Al-Muhajir. Nyambung sampai ke atas Imam Ja'far Shadiq, kemudian Imam Muhammad Al-Baqir, kemudian nyambung kepada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian nyambung kepada Imam Husain Ibn Ali, kemudian nyambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan nanti nyambungnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi nasabnya nyambung. Kalau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti nyambungnya kepada Nabi Ismail. Jadi ini sama-sama Bani Ismail sebetulnya. Bani Jawa itu ya keturunan Ismail, kemudian Bani Alawi ya keturunan Ismail. Cuma masalahnya harus pelacakan ini harus dicari. Nah, masalahnya yang dipersoalkan itu keturunan Alwi atau Alawi, nama keturunannya disebut Bani Alawi, itu kalau dihubungkan nasabnya kepada Ubaidillah, kemudian disambungkan kepada Imam Ahmad, itu nggak nyambung menurut penelitian dari Kiai Haji Imaduddin itu. Masalahnya dokumen yang menyebut nama Ubaidillah atau menyebut nama Abdullah, kadang ini diperselisihkan namanya itu Ubaidillah atau Abdullah. Kalau namanya Abdullah itu pertama kali muncul dalam kitabnya Al-Jundi dan beliau wafat itu tahun 730 Hijri. Tetapi penyebutan nama Ubaidillah itu sama dengan Abdullah dan itu keturunan dari Imam Ahmad Ibn Isa Al-Muhajir, itu baru muncul dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dalam kitabnya Al-Burqah. Ini dari kalangan Alawi sendiri, Ba'alawi sendiri. Jadi masih belum ditemukan dokumen pembanding di luar tradisi Bani Alawi. Ini PR bagi saudara-saudara para habaib untuk melacak data itu. Data ini harus ditemukan. Sebagaimana orang Jawa tadi, cari itu data yang disebut kitab Miladun Nurain. Sama-sama ya. Sama harus mencari. Harus mencari. Karena terjadi kekosongan informasi itu hampir selama 550 tahun. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan memang tokoh yang bernama Alwi ibn Ubaidillah anaknya Imam Ahmad itu tertulis dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami wafat tahun 974 Hijri. Ini kan abad 10, ya kan?
Juga tertulis dalam kitabnya Sayyid Muhammad Ibn Husain Al-Samarkandi dalam kitabnya Tuhfah. Nah, kitab Tuhfah itu tertulis di sini dalam kitab Paramayoga. Ada disebutkan. Dan beliau wafat tahun 996 Hijri. Tapi ini kan dokumen abad ke-10. Lalu bagaimana dokumen abad ke-9? Abad ke-8. Abad ke-8 memang ada disebutkan dalam kitabnya apa? Al-Burqah itu tahun 895 Hijri. Ini kan masuk abad ke-9. Pertanyaan yang sedang ditanyakan, pertanyaan yang sedang diviralkan itu, dokumen yang abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, itu kemana dokumen itu mana? Nggak ada catatan sama sekali. Nah, itu kewajiban dari kaum Ba'alawi untuk mencari data itu. Sama-sama mencari. Sebab kalau tidak, nanti nasabnya terputus. Sama seperti dalam kitab Paramayoga, nasabnya terputus. Kalau nggak bisa menemukan dokumen pembanding itu. Kalau ekstrimnya begini, kalau sama-sama terputus, ya, untuk apa berselisih? Justru kalau bisa bekerja sama mencari data bareng, bersama-sama mencari data. Data itu pasti penting. Cuma masalahnya, sudahkah kita ini bekerja keras untuk mencari data sebagai seorang akademisi? Bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan perselisihan, bukan membuat umat semakin gaduh. Atau rame juga ya. Toh sama-sama sudah kelihatan, sama-sama keturunan Bani Ismail, sesuai dengan catatan masing-masing. Saling menghargai saja. Masalahnya jangan sampai terjadi arogansi dan jangan sampai ada terjadi kapitalisasi nasab. Kalau terjadi kapitalisasi nasab, itu justru bukan mencerdaskan umat, membodohi, tetapi semakin membuat umat ini tidak cerdas. Itu problemnya. Coba kalau kita bareng-bareng berdiskusi, mencari data, meriset bersama. Kalau bisa ya, dari kalangan Bani Jawi ini bisa mengakses dokumen-dokumen bahasa Arab, mengakses dokumen-dokumen bahasa Jawa. Ya memang kebanyakan begitu ya. Kebanyakan Bani Jawi gitu, karena tulisannya juga huruf Arab, bahasanya Jawa. Nah, sekarang kewajiban dari Bani Alawi yang disebut para habaib itu harus kalau bisa mencari dokumen bahasa Arabnya, kitab-kitab Arab yang tua itu dicari, dan sekaligus kalau bisa belajar deh bahasa Jawa. Untuk bisa tahu itu ada kelemahan atau tidak. Kalau nggak menguasai bahasanya mana mungkin. Problemnya kan di situ. Jangan sampai kita ini merasa sudah pintar, kemudian tidak mau belajar, tapi seperti berdiri di atas menara gading. Ini yang bahaya. Menang-menangan. Umat ini sekarang harus dicerdaskan. Jangan sampai bangsa kita ini hanya karena kepentingan sesuatu yang tidak jelas, kemudian hal-hal yang sifatnya tradisi akademik ini menjadi buyar, menjadi hampa. Padahal ini penting semua. Saya kebetulan sudah menulis buku ini, Pak. Ini Filologi Biblikal dan Kritik Historis. Ini bicara soal Ismail dan identitas kearaban. Ini dokumen-dokumen dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa macam-macam ada di sini semua. Ini buku yang baru ini, Pak. Ini buku yang baru dan ini sudah dicetak, diberi pengantar Profesor Safaatun Al-Mirzana, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini bisa dibeli di Tokopedia. Kalau saudara-saudara bisa, ya? Sudah. Dan ini dokumennya bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Dan bahasanya mudah untuk bisa dipahami. Tapi ini buku akademik. Saya berharap orang-orang Indonesia itu mulai mentradisikan untuk membaca buku-buku yang sifatnya itu bukan bahasa tausiah, tapi bahasa riset. Bahasa riset itu penting. Karena umat kita ini jangan sampai hanya sekedar bahasa persuasi, tapi bahasa argumentasi. Itu problem. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa
semakin memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, ya tadi saya nggak lupa ya. Jadi kalau Imam Ahmad bin Isa itu kan konon katanya punya anak namanya Alwi. Punya cucu namanya Alwi. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Isa itu meninggal tahun 345 Hijri. Berarti ini abad keempat. Jadi pada abad keempat, 5, 6, 7, 8 tidak ada informasi apapun berkaitan dengan sosok siapa yang bernama Ubaidillah itu. Apakah anaknya Ahmad, Imam Ahmad atau bukan? Itu yang dituntut sebetulnya untuk mencari data itu. Dan itu saya kira sudah fix sebetulnya. Memang belum ada ya. Belum ada sekarang ini yang bisa menghadirkan bukti validasi itu. Coba kalau seperti yang tadi kita uraikan ya, untuk memvalidasi Nabi Muhammad SAW itu tokoh historis, dokumennya harus melintas batas. Bandingkan semua dokumen. Bukan hanya klaim sepihak, ya dalam kitab tarikh Ibnu Ishaq sudah cukup. Oh, nggak bisa. Iya, itu. Karena itu pertanggungjawabkan agama kita ini bukan agama main-main. Sosok pemimpin Nabi Muhammad SAW bukan klaim sepihak, tapi harus terjustifikasi dengan dokumen pembanding. Tertulis di sejarah-sejarah juga pasti ada itu ya. Ya, gitu. Saya kira itu ya. Aduh, saya terlalu bersemangat kayak semangat tadi. Saya juga sampai termelungu saya. Ternyata Bani Jawi ini ada nasab luar biasa dari Nabi Ngismangil. Ngismangil ya, Ngismangil. Dan yang lagi rame-rame ini antara kelompok dari Wali Songo, yaitu yang Bani Jawi ini, atau Wali Songo juga ada beberapa yang dari dari apa itu silsilahnya dari nasab. Oh, kalau saya tadi kan tidak membahas mengenai Wali Songonya, tapi Bani Jawinya. Bani Jawi lebih umum, sama dengan Bani Alawi. Ya, kalau Wali Songonya itu ada validasi dengan nasab-nasab di luar negeri. Bahkan dan itu tertulis di luar negeri Iya, itu sudah menjadi masyhur ya, dalam arti sudah dikaji oleh para keluarga Wali Songo sendiri. Dan saya mendorong untuk mempublikasi itu. Kenapa? Supaya orang-orang Indonesia ini, terutama orang-orang Jawa, bukan hanya orang Jawa sih, orang Sunda, orang Madura. Ternyata keturunan Wali Songo itu bukan hanya di Jawa, Pak Edi. Ada juga di Sunda, ada di Madura. Kiai Ali Badri itu keturunan Wali Songo, dan itu orang Madura. Kemudian yang ada di Aceh, yang ada di Patani Thailand, itu semua menyebar ke situ. Semua ada catatan-catatannya. Tinggal catatan itu dipublikasi supaya apa? Bisa dibaca dan dipelajari. Jadi bukan tersimpan hanya untuk kelompok tertentu. Nah, ini perlunya kajian filologi, Pak Edi. Filologi itu menghadirkan manuskrip yang hanya tersimpan, dibuka kepada publik supaya bisa diakses. Sama dengan Rabithah Alawiyah juga begitu. Harus dibuka. Sebab kalau nggak dibuka akan menjadi misteri. Bukan eksklusif ya, harusnya umum gitu. Iya, maksud saya sekarang ini, cobalah semua bukaan data. Semua duduk satu meja, jangan sodorkan ego masing-masing. Jangan debat ya. Soalnya kalau debat akademik nggak masalah, Pak Edi. Gitu, debat akademik itu berdasarkan hujah dokumen, tapi bukan berdasarkan emosi. Pakai ayat. Kalau nggak percaya sama saya, pakai ayat, nggak bisa, nggak boleh begitu. Harus pakai data. Iya. Jadi dari sini nanti saya berharap mungkin bisa membantu ya. Apa yang saya sampaikan dan kita bahas hari ini bisa membantu untuk semakin mencerahkan kedua belah pihak. Bukan malah memperkeruh. Tapi mencairkan. Oh, ternyata orang Jawa itu ada kaitannya dengan Ismail ya. Iya. Mau lepas percaya atau tidak, tapi catatan itu dalam dokumen ada. Dan itu menjadi sebab kenapa orang-orang Jawa itu bisa menerima Islam sebagai agama. Makanya kemarin waktu Joko Tingkir dibuat mainan lagu-lagu itu ya kita nggak terima. Iya, nggak terima karena itu sama dengan melecehkan dari tokoh Sadah. Ini tokoh Sadah
Saada itu apa? Sayyid dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan non Ba'alawi. Tapi Saada beda ya Pak Edi. Alawiyin itu maksudnya keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra, berarti ini keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut Alawiyin. Itu bisa dari jalur Imam Hasan, bisa dari jalur Imam Husain. Cucunya Nabi itu kan dua, Imam Hasan dan Imam Husain. Nah, semuanya ini disebut Alawiyin. Nah, kalau disebut Bani Alawi itu keturunan Alwi yang konon katanya keturunan Ubaidillah, keturunan dari Imam Ahmad, keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai nyambungnya ke Imam Ja'far As-Shadiq sampai kepada Imam Husain bin Ali. Jadi ini hanya kelompok kecil Bani Alawi ini, tapi kalau Alawiyin itu keseluruhan Nabi. Jadi kalau Wali Songo masuk kemana? Alawiyin. Di luar ini ya. Di luar kelompok dari Bani Alawi. Ya, karena ini ada apa kaitannya kitab Ithaf ini yang mensarah kitab Ihya itu Imam Murtado Az-Zabidi namanya. Ini ngajinya kepada Ba'alawi. Jadi kalau Imanuddin berkata saya menolak Ba'alawi itu sebagai keluarga Nabi, persilakan Imam Kiai Imanuddin, itu pendapat Anda. Dan Anda itu bukan berpendapat mencari kebenaran, tidak. Buktinya Kiai Imad ngomong walaupun ulama sedunia mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, saya tetap menolak. Nah, itu berarti sudah tidak ilmiah lagi, Kiai. Sudah nafsu. Kalau ilmiah, contohnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini madhab saya, madhab yang benar. Tapi kalau Anda mendapatkan hadis yang sahih, buang pendapat saya. Ikuti hadis yang sahih. Ini Imam Syafi'i. Kiai Imad tidak, biar kiai sedunia menyatakan Ba'alawi ini keluarga Nabi, saya tetap menolak. Itu sudah tidak ilmiah lagi, itu berarti benci. Nah, saya jawab dengan tidak usah konfrontasi, saya menghormati Kiai Imaduddin di dalam membersihkan nasab Nabi dari pemalsu-pemalsu. Sebagai penutup tema kali ini, sesungguhnya masyarakat awam, Jamiah Muhammadiyah, apalagi Wahabi tidak memiliki kepentingan soal habaib yang dipercaya memiliki karomah, berkah, amalan zikir, tarikoh atau sejenisnya yang diyakini dapat menjangkau syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini di Indonesia melulu merupakan tradisi Nahdlin, sehingga seharusnya panggung ilmiah untuk melanjutkan penelitian Kiai Imad dan sanggahan habaib dilakukan di ruang akademik yang diselenggarakan pondok-pondok pesantren, kemudian dibawa dalam forum dialog PB Nahdlatul Ulama yang bertindak selaku wasit secara terbuka dan netral. Jika belum menghasilkan kesimpulan, biarkan penelitian dan kajian-kajian akademik yang mendukung atau menolak tetap berlangsung independen hingga kelak sejarah membuktikan kebenarannya. Saya Gagan Prawira Dakwah Digital, sampai jumpa pada episode mendatang. Assalamualaikum.